bagaimana kronologis 4 lansia terusir dari rumahnya sendiri, rekan Fajar? Iya, terima kasih, Sari. Jadi memang pada bulan Oktober itu ada sebuah peristiwa yang tidak berbeda dengan kasus nenek yang sedang terjadi di Surabaya yang diusir dari rumahnya, kemudian rumahnya dirobohkan ya. Dan di Tegal pun pada bulan Oktober itu terjadi dan hal itu menimpa korban bernama Kus Hayatun, usia 65 tahun, yang tinggal bersama saudara kandungnya, 3 orang di rumah tersebut. Syafi'i 73 tahun, Saiman 59 tahun, dan Farihatun 57 tahun. Dan memang saat ini Satuan Reskrim Polres Tegal Kota itu masih dalam tahap penyelidikan tentang kasus tersebut. Nah, terkait kronologis kejadiannya, jadi pada Oktober itu, Bu Kus Hayatun bersama saudara-saudaranya yang sedang di rumah tiba-tiba didatangi ya oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai perwakilan orang yang memiliki tanah tersebut. Dan saat itu orang-orang tersebut juga ada pendampingan dari aparat Satpol PP ya, Satpol PP dan pihak kelurahan dan kecamatan. Nah, di situ Bu Kus Hayatun sempat meminta tolong jangan langsung dibongkar, diberikan waktu 1 minggu, tetapi mereka tidak mau mendengarkan itu dan Bu Kus Hayatun tetap diminta keluar. Sebelum barang-barang dikeluarkan itu, mereka sudah ada yang naik ke genteng, melempar-lempar genteng dan menghancurkan beberapa tembok. Akhirnya mau tidak mau Bu Kus Hayatun ini dan 3 saudaranya pindah. Dia saat ini mengungsi di rumah ponakannya yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Ya, untuk lokasinya ada di Jalan Salak nomor 2, Kelurahan Keraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Dan memang menjadi sebuah polemik, menjadi sebuah pertanyaan karena Bu Kus Hayatun dan saudara-saudaranya itu sudah menempati rumah tersebut sejak tahun 1887. Sudah 1 abad ya, sudah 100 tahun. Dan itu dari mbah buyutnya. Jadi Bu Kus Hayatun ini merupakan generasi keempat ya dari mbah buyutnya, lalu mbahnya dan orang tuanya. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mengaku memiliki hak atas rumah tersebut dan mengaku memiliki sertifikatnya, dan Bu Kus Hayatun diminta pindah. Nah, untuk kasus sendiri saat ini masih berjalan terus di Polres Tegal Kota. Begitu, Sari. Baik, lalu apakah korban mengenal pemilik sertifikat tersebut, rekan Fajar? Nah, dari wawancara kami dengan Bu Kus Hayatun dan saudara-saudaranya, Bu Kus Hayatun ini tidak begitu mengenal ya, karena memang Bu Kus Hayatun mengaku dia sudah tinggal di situ sejak lahir sampai tua, sampai umur tadi 59, lahir dan besar di situ. Dan memang Bu Kus Hayatun sendiri tidak memiliki sertifikat tanah, tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian yang cukup aneh itu ketika hingga tahun 2020 Bu Kus Hayatun itu selalu membayar untuk pajak bumi dan bangunan. Jadi selalu pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan nama wajib pajak yang tertera dalam tagihan atau surat pemberian pajak terutang SPPT yang biasanya diberikan oleh kelurahan itu masih nama dari orang tua Bu Kus Hayatun, yaitu Ibu Aisyah. Nah, kemudian pada 2021 tiba-tiba namanya berubah menjadi nama yang seseorang tersebut yang mengaku memiliki sertifikat tanah. Dan dari penasihat hukum Bu Kus Hayatun, selain melaporkan kepada kepolisian, ini juga rupanya sudah berusaha menyurati dari Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal untuk melacak dan mencari tahu kebenaran dari asal-usul sertifikat tersebut. Tetapi memang belum ada respon dari BPN Kota Tegal. Seperti itu, Sari. Baik, lalu laporan apa yang disampaikan ke Polres Tegal Kota terkait ini, rekan Fajar? Nah, kami kemarin saat ke tempat mengungsinya Bu Kus Hayatun di rumah keponakannya, juga didampingi oleh
kuasa hukum dari Bu Kus Hayatun ya, Pak Agus Slamet atau yang biasa disapa Pak Guslam. Jadi Pak Agus Slamet ini mengatakan bahwa dia pertama melaporkan terkait tindakan sewenang-wenang pengusiran dan pembongkaran yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku telah mendapatkan surat kuasa untuk pembongkaran ya. Dan hal itu dilaporkan dengan pasal 406 KUHP pidana tentang pembongkaran rumah tanpa putusan atau penetapan pengadilan. Dan terlapornya itu ada 3 orang. Jadi AW sebagai orang yang mengaku memiliki sertifikat tanah, lalu AJ sebagai eksekutor pembongkaran, dan IM sebagai calon pembeli tanah yang milik AW itu. Dan Pak Guslam ini berpendapat bahwa seharusnya pembongkaran atau pengusuran itu tidak bisa dilakukan sewenang-wenang secara paksa dan harus melakukan melalui putusan pengadilan ya. Dan kami juga kemarin sempat konfirmasi dengan Kasat Reskrim Polres Tegal Kota, Ajun Komisaris Polisi Eko Setiabudi Pardani. Beliau mengatakan bahwa kasus ini masih terus berjalan, tahapnya masih dalam tahap penyelidikan, dan sudah ada 11 orang yang dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan ya. Dan rata-rata yang sudah dipanggil ini merupakan kuli-kuli atau orang-orang yang diminta membongkar rumah tersebut. Dan saat ditanyakan apakah ada kemiripan dengan kasus Nenek Elina di Surabaya, Pak Eko ini mengatakan bahwa ini masih dalam proses penggalian terus, dan termasuk menggali siapa atau asal-usul dari sertifikat tanah yang dimiliki oleh AW tersebut. Begitu, Sari.